Heho Pop gengs. Berbahaya. Bagi kamu yang punya masalah dengan home yang broke, aka broken home, kayaknya kamu harus hati-hati nih ngebuka media sosial dalam seminggu terakhir. Gimana enggak? Pemandangan media sosial akhir-akhir ini bikin jealous kesumat karena adanya tren prank orang tua buat daily life saat liburan. Contohnya video satu ini, di mana si bapaknya emang pro buat ngakak brutal. Emang boleh seharmonis itu? Nah, hal berbahaya di media sosial dan jagat maya tentu aja bukan cuma datang dari tren TikTok tadi, tapi seminggu ini yang namanya bahaya jelas ada aja. Kalau bicara soal bahaya, gimana nih kalau kita mulai dengan kejadian sosial politik di seminggu belakangan yang penuh desas-desus panas? Ya, gimana gak panas? Desas-desusnya kembali terkait dengan kasus korupsi yang selalu berhasil buat kita geram. Salah satu yang paling viral datang dari korupsi super BTS atau BTS senilai lebih dari 8 triliun. Kali ini kasus mega korupsi tersebut menyabet nama anak presiden yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Depok, yaitu Kaesang Pangarep. Nama Kaesang muncul saat dikembalikannya barang bukti senilai 27 miliar rupiah atas kasus korupsi tersebut. Dari rumornya, uang 27 miliar ini datang dari Menpora Dito yang tengah melakukan sebuah proyek bersama dengan Kaesang. Ya meski hanya desas-desus semata, hal ini jelas gampang heboh dengan memuat nama Kaesang. Kasus lebih parah, persoalan korupsi kemudian datang dari KPK. Siapa sangka kalau lembaga yang harusnya tegas dengan korupsi malah main serong dengan jumlah yang gak sedikit. Hal ini jelas membuat banyak orang kecewa, apalagi KPK itu selalu digadang-gadang sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, yang buat lebih kecewa netizen adalah pernyataan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang bilang kalau kasus-kasus yang ada di KPK cuman kebobolan. Lah, padahal kita sih jelas harapin ya, semua pelaku namanya dibuka dan kena sanksi seberat-beratnya. Nah, dalam masa politik menuju tahun 2024, isu korupsi jelas jadi sangat seksi. Dalam pernyataan salah satu baca pres yaitu Ganjar Pranowo, dirinya bakal memprioritaskan memberantas korupsi jika terpilih. Ini sih narasinya masih standar-standar banget ya. Kalau ada yang bilang mau berantas korupsi dengan cara uang korupsinya itu dibalikin, pelakunya dimiskinkan dan keluarganya nggak boleh kerja dimanapun. Udah pasti auto dipilih sama semua orang. Jadi gimana? Siap nggak nih? Kalau ngomongin soal bahaya di minggu kemarin, ada lagi tuh kasus di dunia entertainment. Minggu lalu publik dikagetkan dengan nasib naas yang menimpa keluarga selebgram Clayton. Siapa sangka keluarga ini bakal dirampok sama tetangganya sendiri di saat subuh hari. Modusnya itu nyeremin banget karena si pelaku mematikan saklar lampu dan nunggu tuan rumah keluar buat ditodong sama disekap. Untung aja si Papa Clayton ini sigap dan berhasil mempertahankan rumah mereka. Dari lanjutan kasusnya, si pelaku ini ternyata melakukan tindakan berbahaya tersebut karena dia lagi dililit hutang dan sudah 6 bulan nggak kerja. Kasus ini pun berakhir dengan damai karena pihak korban memaafkan pelaku. Makanya karena dimaafkan tapi udah ngancem nyawa, banyak yang bilang kalau aksi perampokannya itu settingan. Menurut kamu gimana nih? Karena tadi aku nahan pisau yang ditodongin di leherku jam 3:30 pagi di depan rumahku sendiri. Oh iya, karena lagi bicara soal dunia entertainment, minggu kemarin juga lagi heboh nih persoalan kasus penggelapan dana. Kasus ini datang dari sosok super Mario Teguh. Nominalnya gak main-main, karena sampai 5 miliar rupiah. Wah, inikah definisi dari semua orang punya sisi gelap? Padahal dulunya Mario Teguh dikenal sebagai motivator kondang dengan 1000 saran super kayak pengendara mobil ini. Sekarang malah si Pak Mario Teguh yang jadi pengendara motor dan butuh penerangan.
Di minggu ini ada juga nih kasus lanjutan dari donasi Dennis Karista. Kalau kemarin kita sudah tercengang-cengang dengan donasi yang dia buka untuk kehamilannya, sekarang ada lagi nih info mencengangkan lainnya. Siapa sangka kalau Mbak Dennis punya budget makan harian itu sampai 1 juta rupiah, jadi butuh lebih banyak donasi. Lah. Wah, ini mah udah mencabik-cabik perasaan orang yang harian cuma bisa habisin 20.000 rupiah per makan. Kira-kira Mbak Dennis ini makannya apa ya sampai 1 juta sehari? Makan siang orang kaya tuh daging ya guys, dagingnya Wahyu. Bicara bahaya-bahayaan, kamu masih ingat gak sih dengan kasus Ferdy Sambo yang buat heboh kemarin lama banget? Nah, minggu kemarin nama FS kembali mencuat ke publik karena fotonya yang sedang santai di luar penjara. Ada yang bilang kalau foto ini tuh diambil dari dalam rumahnya sendiri. Dikarenakan si bapak viral lagi, polisi kembali jadi bulan-bulanan netizen persoalan sikap arogan mereka. Salah satunya datang dari kasus anggota Brimob di Sumatera yang marah-marah, padahal jelas istrinya lah yang nyerobot antrian. Nah, meski banyak oknum yang kelakuannya enggak, kita juga nggak boleh lupa kalau ada kok oknum yang baik. Contohnya si polwan berikut yang penuh totalitas tanpa batas melaksanakan tugasnya. Gak gampang loh jadi mbak-mbak polwannya buat pura-pura cinta sama orang lain. Ya kayak dia yang gak gampang pura-pura cinta sama kamu. Hehehe. Di babak akhir kejadian minggu lalu nih, puncak kegeraman netizen datang dari perdebatan persoalan Nikuba. Perlu kita tahu, kalau Nikuba ini adalah teknologi anak bangsa bernama Arianto Misel yang diklaim bisa mengubah air jadi pengganti BBM. Gak main-main. Klaimnya itu menyebutkan kalau 1 liter air bisa menempuh jarak lebih 270 km. Angka ini tuh jauh ngalahin bensin yang cuma sanggup 10 km untuk 1 liter. Mendengar kemampuan ini, Arianto Misel bilang kalau teknologinya siap dijual seharga 15 miliar dan sudah ditawar oleh orang Milan seperti pada sebuah wawancara yang dia jalani. Dalam wawancara tersebut, si bapak juga bilang kalau nggak menyayangkan teknologinya digunakan oleh luar negeri dan bukan bangsa sendiri. Nggak sayang, yang penting saya ini kan istilahnya kalau dapat duit dari sana saya bisa melanjutkan riset kembali. Menurut dia, dirinya sudah dibantai abis, jadi tidak butuh pemerintah lagi. Waduh. Nah, di sisi lain banyak yang meragukan penemuan tersebut. Salah satunya adalah peneliti dari Institut Teknologi 10 November, yaitu Nur Yuniarto. Dirinya mengatakan kalau air yang jadi pengganti bensin ini sulit untuk menggerakkan mesin motor. Nah, makanya untuk membuktikan teknologi ini, Pak Arianto harus memastikan motor tersebut menggunakan bantuan bensin atau enggak. Kalau masih menggunakan bensin sebagai bahan baku, maka jelas air gak bisa ganti bensin. Tapi nih, kalau tanpa bensin beneran, teknologinya jelas bisa jadi kandidat buat dapat penghargaan ilmuwan internasional. Jadi, gimana nih Pop Geng sekalian? Kamu ada di tim setuju air bisa gantiin bensin? Atau di tim Pak Arianto ini cuman mau tenar? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!